Oke, terima kasih. Sebetulnya saya nggak berminat politik sebulan ini. Karena saya lebih suka nonton perdebatan di ruang pengadilan antara Johnny Depp dan Amber Heard. Itu lebih berminat. Jadi Anda bayangkan, Anda ikuti logika dari para pengacara yang duel argumen di situ tuh. Apa Pak Jokowi nonton? Pasti enggak tuh. Apa Ibu Mega nonton? Pasti enggak. Apa Erick Thohir nonton? Pasti enggak. Karena masih banyak urusan negara yang lebih penting. Iya, apa Ganjar nonton? Pasti enggak. Padahal itu adalah pelajaran tentang argumen itu. Berbulan-bulan tuh. Dan akhirnya kita dari awal kita punya intuisi bahwa Johnny Depp akan menang. Ternyata dia enggak menang sempurna. Karena Amber juga dapat hak 2M, Johnny dapat 70 itu. Kenapa begitu? Karena pengacara Johnny Depp pernah mengucapkan sesuatu yang di dalamnya ada ketidakjujuran itu. Karena itu dia dihukum supaya Amber dapat. Begitu etikanya. Jadi kita percaya kalau pengadilan itu betul-betul dihuni oleh orang yang berpikir itu. Demikian juga politik itu. Nah kalau sekarang kita balik ke Indonesia setelah saya sebulan itu masuk dalam ruang pikiran orang Amerika, kita balik ke sini. Kita bertemu dengan politik yang mondar-mandir dari ATM ke toilet ATM. Bandingkan kualitas itu. Jadi itu intinya. Kan itu faktanya kan. Ngapain kita dengerin orang ngoceh di toilet, terus tiba-tiba ada di ATM lagi, ngoceh lagi itu. Jadi saya mau bandingkan. Berarti itu abang politik-politika. Enggak. Iya, oke, gitu. Karena itu oke. Nah supaya itu kita hilangkan percakapan itu, kita undang percakapan yang bermutu dalam politik. Itu yang ingin saya ucapkan setiap hari. Pertanyaannya adalah, siapa yang berhak atas dasar kalkulasi apapun untuk meniti karpet merah di istana nanti itu? Atau siapa yang akan menggulung karpet Jokowi lalu memberikan karpet pada seseorang tuh? Pertanyaannya begitu. Apakah Pak Jokowi akan gelar karpet buat Ganjar? Atau Pak Jokowi akan gelar karpet buat Erick Thohir? Ibu Mega akan gelar karpet buat Prabowo atau buat Anies? Jadi persoalan karpet siapa yang akan digelar di situ. Supaya ada karpet baru, karpet lama mesti digulung. Dan itu saya nggak bayangkan karpet itu digulung di 2024. Sebelumnya pasti udah tergulung. Dengan alasan apapun. Kalau kita bikin political analysis, political economy analysis, sociological point of view, terlihat semua variabel ada di istana hari ini. Jadi lepas dari survei kedai kopi atau ocehan saya di mana-mana, nggak ada urusan. Itu cuman komentar terhadap keadaan di istana tuh. Yang memang udah berantakan. Apakah saya senang istana berantakan? Elitnya bunuh-bunuhan? Senang. Pasti itu. Kan benar. Memang. Kenapa? Itu tujuannya. Yes. Bangsa ini hanya selamat, hanya akan tumbuh kalau elitnya gugur dulu tuh. Kita mau menyelamatkan bangsa dengan cara apa? Bunuh elitnya. Aneh juga. Aneh, saya terangin kenapa dia aneh begitu. Dia jadi aneh karena setiap orang nggak bisa berkompetisi bebas karena elit ini pasang barrier to entry. Lah siapa bang? Yang namanya threshold 20%. Siapa yang pasang? Coba saya ulangi kalimat saya, coba diputar lagi. Ya, siapa yang pasang? Elit yang mana? Tahun berapa? Terus lagi, 2 kalimat lagi Anda terjebak nanti. Enggak, tahun berapa? Iya, terus lagi, kalimat terakhir Itu coba. aja, tahun berapa? Anda nggak tahu undang-undang yang masang threshold itu. Nggak perlu saya jawab, baca aja undang-undangnya, undang-undang tahun berapa. Elit Nomor mana? 17. Bukan elit yang sekarang, elit yang Undang-Undang sekarang. nomor 17 tahun 2017. Coba udah, dia jawabin, udah, dicatat tuh. Catat baik-baik. Undang-Undang pemilu. Dan dicatat, disimpan di otak, jangan disimpan di toilet. Nggak mungkin. Bagaimana nggak mungkin? Jadi nggak ada undang-undang itu. Ini si Boni baru bilang kok. Iya, sebelumnya kapan itu ada? Disertasi saya soal itu. Buset. Ya sekarang bang, ada 2 sebelumnya untuk presiden Iya, Threshold apa kapan? lagi? Nggak, presiden Threshold kapan mulai ide itu? Udah, kalau udah saya terusin ya. Jalan pikiran saya. Oke, udah. Arya, udah. Dapat poinnya, oke. Jadi problemnya adalah soal karpet. Karpet merah. Anda tahu sejarah karpet merah ini, depan saya ada karpet. Saya terangkan.
Iya ada merahnya, dia menghubungkan merah ke merah tuh. Yes. Karpet merah selalu dianggap disediakan untuk pemenang. Artis hebat, karpet merah presiden. Padahal sebetulnya kalau kita belajar Greek tragedi Greek, saya kira yang paham sedikit-sedikit Boni. Di dalam mitologi Greek, karpet merah itu adalah jalan menuju kematian itu. Kalau itu saya pahamnya banyak. Banyak, oke. Kalau begitu nggak usah sambung-sambung, pahami di hati aja. Yang bisa ngomong kalau pahamnya sedikit-sedikit. Oke ya. Satu waktu ada perang Troja. Jenderalnya namanya Agamemnon. Saya mulai ingat-ingat karena saya lihat karpet merah. Agamemnon adalah raja Yunani. Istrinya namanya Clytemnestra. Agamemnon memenangkan perang di Troja. Anda bisa baca perang Troja itu. Nanti cariin buku kasih pada Erick Thohir supaya dia baca itu. Waktu Agamemnon pulang ke Yunani, Trojan Horse, sebagai pemenang, dia disambut oleh istrinya tuh. Istrinya bilang begini, "Hai rajaku, berjalanlah di atas karpet itu supaya kakimu tidak kotor." Gitu. Agamemnon mencurigai istilah itu. Karena dia merasa ada sesuatu yang gak beres. Kenapa istri saya begitu sempurna mengucapkan itu? Di ujung karpet, Agamemnon ditusuk oleh selingkuhan istrinya. Karena istrinya tahu Agamemnon berselingkuh juga. Perselingkuhan politik selalu terjadi di atas karpet merah. Dan di ujungnya itu. Apa yang bisa kita pelajari dari situ tuh? Bahwa nanti kita bergembira seolah-olah akan ada karpet merah buat presiden baru. Padahal sebetulnya karpet itu akan berwarna merah karena berdarah-darah. Tadi kita udah mulai lihat bagaimana. Coba kita bayangkan 2024 nggak bakal terjadi karena akan berdarah-darah dari sekarang. Konflik itu udah sangat besar. Tadi Framing itu, framing. Ya, framing untuk Ya itu. ya untuk apa framingnya? Bukan. Bahwa berdarah-darah. Untuk Iya. spekulasi. Oke, bisa nangkap nggak abstraksi dari Iya. berdarah-darah? Aku juga bisa bikin yang lain. Framing yang itu. Oke. Dan Itu mengarahkan bahwa itu akan ada perpecahan, ada pembunuhan, ada apa, konflik dan sebagainya. Belum tentu juga. memang Belum tentu berdarah juga. Oke. Makanya itu framing. oke, betul. Anda betul tuh. Belum tentu berdarah-darah artinya tidak juga tidak berdarah-darah. Itu logikanya begitu kan? Yes. Sama juga. Iya, karena itu Makanya kita jangan terjebak pada framingnya. ya jangan terjebak pada framing yang satu pihak. Oke. Pihak yang lain boleh. Kan begitu kan framing? Kan framing Anda buat mencegah pihak saya masuk dalam framing. Makanya kita Iya, jangan jawab, jangan-jangan ada 20 framing di sana. enggak, saya cuma bikin satu framing karena Ya karpetnya itu cuma karena satu. framing Anda. Kita bikin framing 20 Ya, aja. apa framing Anda? Ya apa aja, bahwa damai-damai, aman-aman. Boleh. Semua selesai, bisa Saya aja. bicara karpet istana, bukan karpet di toilet. Di toilet Sama nggak perlu aja. karpet. Loh kan memang pernah menginjak karpet istana? Ngapain saya injak karpet Enggak. istana? Kok kalau nggak tahu pasti nggak kenal juga kadang-kadang bentuk Saya- karpetnya. Oke, yang saya Tahu lah warnanya apa? Betul. Warnanya merahnya beda enggak? Ada gambar yang lain nggak di sana? Nah berarti kan belum tentu juga versi Anda karpet Oke, merah. kalau karpet toilet warnanya apa? Emang ada karpet di sana? Di toilet? Di toilet. Ada. Kamu nggak tahu ada karpet di toilet? Karpet mana dulu? Toilet mana dulu? Makanya abang jangan ke hotel aja. Kadang-kadang ke toilet yang di mana-mana gitu. Di toilet itu ada karpet yang ada logo BUMN. Itu. Inilah bang. Itu artinya bagus. Di mana-mana ada Tapi BUMN. ini- Keren itu BUMN itu. kalau Coba tuntasin analogi tadi itu yang Ya, karpet karena berdarah. itu framing itu saya atasi dulu ya. Ya, bagus itu. Framing abang gitu aja lah. Gitu aja. Klaim dulu gitu. Biar dia terusin dulu. Selesaikan. Oke, saya lanjut perlahan-lahan. Kenapa dia bakal berdarah? Karena kelakuan elit. Yang tadi bikin barrier 20%. Kalau nggak ada itu, Prabowo nggak semacam kehilangan arah mondar mandir kemana-mana. Kalau nggak ada itu, nggak ada Ganjar yang dibully itu. Karena ada Kok cuma itu aja bang. Yang lain sebut dong. Anies kayak yang lain sebut dulu dong. Apalagi itu.
Tambahin aja sendiri. Abang sendiri lah tambahin lah, biar enak. Oke, saya tambahin ya. Biar tambahin lah, biar Oke. enak. Semua disebut bang. Oke, saya tambahin pelan-pelan. Ayo juga bang. Oke, saya tambahin. Handshot bang, tambahin bang. Saya akan tambahin itu. Anies tidak mengucapkan soal 20%. Karena memang dia nggak punya tiket 20%. AHY mengucapkan 20% dalam upaya untuk meminta nolkan itu. Beda. Udah, dapat ucapan saya. Anies bahkan minta resmi dari BUMN nggak dikasih, apalagi nyogok. Anies pernah minta? Anies pernah minta nggak? Hati-hati. Bagaimana menjawab sesuatu yang udah ada di koran? Itu bukan Anies. Anies bukan bos. Siapa yang minta? Anies bukan. Tunggu, saya yang minta siapa? Yang minta siapa? Siapa ya? Siapa? 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 Iya. Dengerin itu aja. Iya, itu bukan Anies. Iya, bukan Anies, udah. Ya, udah jangan dijawab terus. Ya, Gak karena selesai. itu, jadi kesulitan kita adalah bahkan membaca simbol nggak bisa itu. Tentu aja Anies nggak mungkin datang pada Erick Thohir. Lah, bang, itu kenapa? Emang dia bukan gubernur? Banyak gubernur minta kemana-mana, bang. Di dalam praktek yang sudah kita baca itu ada krisis soal Formula E. Dan sampai sekarang nggak ada kejelasan. Tadinya dibilang iya lalu enggak itu. Tapi lupakan Anies dulu lah. Iya, Dan saya kira Anies Dari pantas. awal saya mau lupakan. Anies tapi dia pantas minta. dilupakan. Anies pantas dilupakan. Udah titik. Nah sekarang saya mau kembali ke analogi karpet merah. Saya- Karena bagian nanti saya mau respons. This- Saya mau respons. This is my part. Oke. Saya lanjut ya. Kan tadi pertanyaan Sinulinga. Apa yang akan membuat karpet itu berdarah-darah? Yaitu threshold 20%. Masih ada komplain? Sebelum saya terus. Terus aja. Yes. Okay. Jadi di situ battlefield-nya di situ. Dan itu yang kita minta masyarakat sipil menerangkan mengapa Pak Jokowi nggak mau cabut itu. Anda akan protes itu DPR, itu open legal policy, itu Mahkamah Konstitusi itu. Sekarang ada problem, ada perkawinan. Satu waktu misalnya iparnya itu makan malam dengan Pak Jokowi. Bang, jangan Nah, kesana. nah, saya mau you berjanji Enggak, tadi nggak menghalangi saya bicara. Oh, iya, iya. Berhenti aja udah ntar. Lanjut ya. Ya terus. Ada makan malam, terus Pak Jokowi dengar ILC. Itu di ILC masih diomongin ya soal judicial review itu. Terus kata Pak Ketua Mahkamah, iya kami lagi berpikir untuk ya kira-kira membahas ulang. Karena memang tekanan publik besar sekali Pak Jokowi itu. Pak Jokowi tatap iparnya itu. Terus Pak Jokowi jatuhin sendok peng. Sebagai tanda bahwa Jokowi nggak setuju. Framing memang. Kita mesti bayangkan sampai di situ politik itu. Yes, itu gunanya. Supaya kita nggak muter-muter di toilet pikirannya. Saya masih mau lanjut. Nanti, Tuh, Anda nyindir bisa, apa bisa. Tapi gini, saya gini. Gak biar dia dulu deh, Arya. Saya tuh pengen Tambahin ini minum. komentar itu soal analogi tadi, biar nanti diskusinya makin lebih mendalam. akan nyampe ke situ, Boni. Tenang aja. Ya, saya sudah tunggu di tikungan depan, jadi mohon dilanjutkan. Ya, tikungan itu tunggu nanti di kesepian. Ancol itu. Jadi itu poin saya itu. Karena itu kalau tadi judulnya Presiden pilihan Jokowi atau pilihan Megawati. Siapa yang peduli? Kan itu opsi di 2024. Masyarakat sipil nggak bicara 2024, dia bicara 2 minggu lagi, dia bicara 2 bulan lagi tuh. Nah bagian itu yang ingin saya terangkan sekarang tuh. Supaya karpet itu tidak sekedar dipajang untuk diperhatikan merahnya. Tetapi nggak akan ada yang lewatin karpet itu di 2024. Karena perubahan politik di dalam analisis saya tidak akan berlangsung di atas karpet. Di jalan.
dipaksa oleh people power. Tentu Anda kaget dengan analisis itu, karena Anda terbiasa berpikir normatif 2024. Sama seperti orang berpikir, 98 gak mungkin terjadi, baru 1 tahun. Soeharto dipilih kok. Dan mahasiswa dan buruh bilang enggak, kita nggak akan lihat perubahan politik di atas karpet istana. Kita mau bikin itu di depan DPR, di jalan-jalan. Itu terjadi itu. Framing. Di frame sejak awal. Itu fungsi framing. Saya lagi bikin framing supaya itu terjadi nanti. Karena saya nggak ingin lihat 2024. Jadi itu dasarnya tuh. Sekarang kita masuk pada hal yang betul-betul ada di depan mata kita. Ada daftar calon-calon presiden disodorkan pada publik. Anda pilih siapa? Survei siapa? Saya tanya. Survei sini, oke. Kenapa sama semua survei? Ya karena begitu metodologinya tuh. Oke. Pilih di antara 10 ini siapa yang akan Anda pilih? Saya bilang, jangan 10. Setiap orang berhak jadi presiden itu. Kenapa cuma 10? Hanya itu yang terjaring. Oke. Karena hanya itu yang terjaring, maka pertanyaannya bukan siapa yang akan Anda pilih. Siapa yang akan Anda coret pertama dari daftar itu. Jadi saya akan kampanye, daftar yang ada, mau siapapun namanya di situ, publik pilih siapa yang Anda coret pertama, bukan siapa yang Anda pilih pertama. Karena ada faktor ketiga, bahwa seolah-olah politik hanya menghasilkan 2 daftar itu. Kenapa? Karena 20%. Nangkap logikanya. Kenapa cuma 2 pola itu? Bagian ini adalah Anies dan Puan misalnya. Siapa kingmakernya? Yusuf Kalla, tadi diterangin. Karena itu Prabowo akan bikin blok lain. Selesai problem. Terus masyarakat sipil, buruh, mahasiswa. Ada di mana di dalam blocking itu? Kita mau ajukan orang lain tuh nggak bisa. Udah selesai. Karena 20%. Paham matematiknya, Saudara Arya Sinulinga? Yes. Kalaupun Anda ngomong, Anda nggak bisa bantah itu. Jadi sekali lagi, kita mau ucapkan demokrasi di dalam pengertian yang paling dasar, free competition. Karena itu intinya kan. Jadi kalau Anda ngecap soal si ini, si Ganjar, si ini, mau Anies, siapa segala macam itu. Kalau nggak dimulai dari free competition, garis start yang sama, artinya kita akan masuk pada jebakan seperti Agamemnon. Terima kasih. Kalau saya boleh tafsir Bang, tadi kan legenda Yunani yang diambil oleh Parok ini menarik sebetulnya. Kalau ditafsir dan linear berpikir lurus gitu ya. Dikasih karpet merah, versus di ujung disembeli, itu kan sebetulnya menandakan you dikasih ruang di mana you dihormati di situ, tapi you dihormati itu hanya sebuah proses untuk lu dibantai di habis, di ujung kan. Nah dia mau mengatakan bahwa politik itu juga ya seperti itu. Dan kedua tafsirannya bahwa proses politik itu proses yang berdarah-darah. Proses yang keras, bukan darah secara literal. Tetapi darah dalam pengertian perjuangan yang keras ya. Perjuangan yang menelan biaya besar dan segala macam. Tapi begini, itu satu perspektif yang bisa dikategorikan perspektif pesimistis. Atau mungkin kaum skeptis lah. Kaum skeptis yang melihat kekuasaan memang selalu dari perspektif negatif ya Pak Rocky. Saya agak ke kanan sedikit. Saya melihat dari dimensi yang optimistik. Ya agak mungkin ada skeptisismenya, tetapi saya lebih optimis bahwa proses politik ini kalau di tangan orang-orang yang benar dan dijalankan sesuai dengan prosedur demokrasi yang betul, tidak akan ada itu darah di atas karpet. Kalaupun dia merah, itu yang merah. Yang Anda sebut prosedur demokrasi benar 20%? Saya belum masuk ke situ. Oke, sekarang aja masuk supaya. Nah, sekarang saya masuk ke situ. Sebagai seorang akademisi, tentu saya mempersoalkan 20% dulu dari awal. Ya sudah, saya udah jawabannya. Tapi harus ada argumentasinya. 20% itu saya persoalkan dan itu satu esensi di dalam disertasi doktoral saya. Saya persoalkan dari dimensi partisipasi publik di dalam berdemokrasi kan. Karena apa? Partisipasi dikebiri ketika ada threshold yang membatasi. Anda sudah setuju. Saya cuma Nah, mau tetapi ada konteks, 20% itu dihilangkan. ada konteks partikular yang ini harus kita pertimbangkan dan sifatnya situasional. Bahwa Indonesia hari ini
menghadapi ancaman yang jauh lebih serius dari sekedar berdemokrasi secara berkualitas atau tidak. Ancaman yang serius itu adalah masuknya ideologi transnasional yang ingin menghancurkan Pancasila. Oleh karena itu perlu sebagai 20%? Oleh karena itu dalam situasi tertentu, Perlu 20%? sebentar, dalam situasi tertentu negara perlu memanfaatkan yang namanya coercive power. Secara hukum, secara teoretis itu dibolehkan. Negara memakai yang namanya kewenangan koersif. Apa fasilitasnya? Kewenangan koersif adalah ada semua upaya pemaksaan. Dalam konteks apa? Baik pembatasan jumlah partai, pengaturan pertempuran, kontestasi di dalam pemilu, itu juga perlu diatur. Maka saya berpikir, ada catatan itu di bagian critical points saya di disertasi itu, yang kemudian jadi buku terbit tahun lalu di Pennsylvania, bahwa 20% bagi Indonesia hari ini adalah sebuah upaya menyelamatkan ideologi negara karena situasi ancaman kepungan kekuatan-kekuatan internasional. Saya sampai di situ. Tetapi ke depan idealnya Indonesia harus representatif demokrasi Indonesia ini harus thresholdnya turun supaya ada peluang partai baru bisa masuk dan sebagainya, sehingga nanti partisipasi publik itu betul-betul hidup. Karena hanya partisipasi publik, yang bisa menghentikan ambisi oligarki. Enggak, saya sebentar. Hanya partisipasi publik. Tapi untuk situasi sekarang Ini saya mau balik ke setuju. disertasi Anda sebentar. Riset Anda tahun berapa ke tahun berapa sehingga menimbulkan Saya konklusi. memakai contoh kasus Undang-Undang Pemilu tadi tahun 2017. Maka bahwa risetnya tahun 2018 apa? pasti. Apa 2017? Undang-Undang 2017 soal pemilu Iya, oke, tadi yang mengatur oke. pasal 222 itu. Oke, Soal alasan threshold. alasan Mahkamah Konstitusi menolak judicial review disebutkan nggak di situ bahwa karena mereka baca buku disertasinya Anda, maka dia hambat orang mengajukan judicial threshold. Persoalannya begini Pak Rocky. Seorang ilmuwan melihat realitas politik karena itu berbeda dengan para pelaku politik. Justru itu. Dengan negarawan, dengan politisi itu akan sangat berbeda karena mengatur sebuah negara tidak berhenti di teori. hal yang Mengatur sebuah negara seringkali harus melampaui teori. Ya, Nah, elementary Pak Trimet tahu problem itu. itu. Bagaimana membela kepentingan umum ternyata harus keluar dari pakem teoretis, konseptual. Ya. Ya, karena untuk itu, menyelamatkan gini, hal yang lebih besar. ini Nah, kan- di situ akhirnya saya harus menurunkan ekspektasi intelektual saya. Ya, Saya kira oke. waktu kita Jadi udah sampai habis. akhirnya Terakhir nih. Tunggu. Saya mau terakhir. Akhirnya saudara Boni membatalkan ekspektasi intelektual karena dia Bukan lihat membatasi, menunda. oke, menunda artinya tidak bisa diaktifkan. Sementara. Iya, kapanpun. Karena Anda akhirnya tahu bahwa dalil Anda itu bukan itu yang dipakai oleh Mahkamah Konstitusi. Exactly. Yes. Saya sedikit aja. Tetapi prediksi saya dalam disertasi 2000. Itu prediksi itu nantilah, itu spekulasi Saya- juga kalau prediksi. Oke. Saya sedikit aja, Bang. Oke, silakan. Iya. Saya simpel aja. Tadi kan bawa Pak Jokowi. Pak Jokowi itu nggak maju lagi 2024. Dan dia nggak punya kepentingan untuk berkuasa berikutnya. Siapa sih? Siapa yang percaya? Tuh. Siapa yang percaya orang yang Sebentar berkali-kali dulu, sama berbohong? saya nggak percaya sama Anda juga, sama juga. Jadi beliau tidak maju lagi 2024. Ngapain harus beliau untuk menghambat-hambat orang? Jadi nggak ada urusan untuk itu, satu. Yang kedua, makanya tadi sejak awal saya katakan, sejak awal kan saya santai ketawa-ketawa ya, bahwa ini ketika ada pertentangan tadi semua, itu dinikmati oleh Bang Rocky Gerung. Pastilah. Karena apa? Memang tujuan beliau adalah mungkin framing sehingga nanti namanya dia nggak berharap bahwa nanti ini nggak ada pemilu 2024 yang adalah sebuah gerakan rakyat people power. Jadi kalau elit Memang ataupun itu. itu makin banyak berantem makin happy. Betul. Iya kan? Itu tujuan itu kan. Benar, Betul. saya happy karena dihambat hal yang esensial 20%. Enggak, bukan. Saya gini, karena gini, pada saat tahun 2019 yang lalu gitu ya misalnya, pertempuran 2019 yang lalu, Baroki nggak peduli tuh sama electoral threshold, baru sekarang dia peduli. Dulu dia nggak peduli, dia ikut bertempur juga mendukung salah satu pihak dan lawan Pak Jokowi juga iya. Dan dia nggak peduli sama, harusnya dulu dia konsisten menolak itu sejak awal. Ini nggak dilakukan, nggak ada. Dari tahun berapa? Dibikin tahun berapa? Thresholdnya 2019 kan? tahun berapa? 2017. Ya, lu aja. Lah iya kan? Ya, urutannya aja lu nggak Loh, tahu. bukan. 2014 nggak ada threshold. Iya, Itu gimana? enggak bukan 2017, Iya. ya kan? Pemilu 2019 yang lalu, abang di pihak mana? Baca aja tulisan Ya, saya. jelas, abang nggak ada melawan itu. Di Abang mana? dukung Pak Prabowo kok.
Saya Ya enggak, dan abang Ini enggak ada. Enggak. Abang enggak ada bertempuran, enggak ada pertempuran. Harusnya abang kalau seorang Bentar, saya terangin Bentar, dulu. Secara Enggak, kalau abang Pak, seorang Pak. intelektual, Oke. ya bukan politis ya. Kalau abang intelektual, abang harus konsisten di tengah jalan itu. Betul. Dan menolak, nggak akan mendukung Prabowo dan nggak ikut pilpres bahwa pilpres 2019 itu ditolak. Pak Tapi Kami, abang saya- nggak lakukan itu. Satu menit. Ya, Oke. Abang Tapi kan kalau sebagai sekarang intelektual kemudian- tidak lakukan itu. Saya Jadi akan kemudian ya, sekarang jadi abang akhirnya menolak jadi 2019 politisi, nggak apa-apa. bukan intelektual. Nggak ada. Malah jadi tim sukses. Sebelum- Jadi abang bukan intelektual lagi, sudah jadi politisi. Udah, cukup. Clear? Udah. Sekarang ya. Sebelum kekacauan intelektual saudara bertambah-tambah, saya terangkan. Dengar aja sekarang. Nggak usah lagi ada kau. Karena itu dengar ya, pelan-pelan ya. Diam, Saya terangkan pelan-pelan. Sinulingga. Saya tidak pernah mendukung Prabowo. Dengar dulu keterangannya. Saya beroposisi dengan Jokowi, Prabowo beroposisi dengan Jokowi. Kenapa saya mendukung Prabowo? Kenapa Prabowo nggak dukung saya? Dengan demikian Prabowo untung pada saat itu. Jadi Rocky Gerung bukan intelektual. Iya. Politisi. Nggak Pemirsa, masalah. Ayo tarung yuk. pemirsa. Saya nikmati kekacauan ini karena dengan cara itu endgame dipercepat. Begini, Pak Rocky ini Bang, dia menganut paradigma kekacauan. Jadi kalau banyak merasa puyeng dan Bang Rocky, ya memang Pak Rocky ahli kekacauan. Pokoknya dia politisi, dah. Enggak ahli kekacauan, karena ada... Cukup. Ya. Tapi spekulasi lo dipaksakan terus dari tadi, Bang. Jadi semua ini dibangun di atas spekulasi Bang Karni. Ya, jadi diskusi ini di atas awan. Saya teman Barara. Pemimpin yang baik adalah mereka Hidup Barara. yang yang rakyatnya sendiri tidak menyadari kehadirannya, dan ketika dia melakukan sesuatu dan mencapai sesuatu yang dia cita-citakan, rakyat mengatakan itu pekerjaan kami. Lao Tzu, filosof Cina. Kita ketemu hari siang akan datang.